pengertian sholat yang kedua secara bahasa at-tarahumu. Apa itu at-tarahumu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fa innahu may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin عذاب الله شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة. لمن يا رسول الله؟ lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mukarramun, para jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di pagi yang cerah ini, di pagi yang kita merasakan badan ketika baru bangun tidur, alhamdulillah nyawa masih nempel di badan kita. Padahal secara kasarnya yang namanya tidur itu adalah kematian kecil. Masih mending ruh kita ini dikembalikan lagi sama Allah ke jasad kita. Coba pas ketika kita bangun tidur, loh kok itu jasad saya?
kok udah ada yang ngajiin sih? Allah. Makanya sesuai dengan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang artinya segala puji hanya bagi Allah yang telah menghidupkan kami ahyana ba'dama amatana setelah mati kami. Wa ilaihin nusyur, dan kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kabarnya Bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya. Kalau kajian pagi ini kasarnya mendingan tidur habis subuh itu di rumah ya. Apalagi yang kerja itu libur biasanya ya. Tapi ya itulah kehidupan. Dalam Islam, seseorang itu diatur mulai dia bangun tidur sampai tidur kembali. Artinya kita sebagai umat muslim, saya sering katakan kita harus punya 3 prinsip. Yang pertama, kita asal dari mana, sekarang lagi di mana, nanti kita akan kemana. Coba tiga prinsip itu tolong dipegang dalam hidup ini. Kita asal dari mana, sekarang lagi di mana, nanti akan kemana. Ya mudah-mudahan kita mah digolongkan termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada, pada pagi yang penuh berkah ini, izinkanlah saya menyampaikan salah satu seni ilmu. Jadi seni ilmu yang wajib kita pelajari, yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Pada kesempatan di pagi yang cerah ini, saya diamanatkan oleh Ketua DKM Pak Hasan Basri ya. Ya, Ketua DKM-nya beliau. Suruh ngisi setiap subuh pagi ya, atau hari Sabtu pagi, yaitu kajian ilmu seni fikih. Tapi sebenarnya harusnya tauhidnya ada, fikihnya ada, tasawufnya ada. Jadi kita belajar ilmu fikih itu akan ngerasa membusungkan dada tanpa belajar ilmu tasawuf. Kita belajar ilmu tauhid tanpa belajar ilmu fikih, itu tidak akan pernah bisa berjalan nanti. Bagaimana kaifiyatu thoriqatis shalah, sahihan am khotoan, itu adanya di ilmu fikih. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Ketua DKM juga tadi belum bisa hadir, lagi keluar kota. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah Masjid Darul Falah mendapatkan
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Boleh saya minum dulu nih? Minum dulu. Iklan. Ini ada teh manis sama apa namanya air putih. Minum teh manis dulu ya. Sebentar. Kalau penduduk Driper ini sudah banyak kakak-kakak yang duduk di ini di Driper yang tinggal banyak ya. Udah banyak. Alhamdulillah di pagi ini sekitar 0, sekian persen yang hadir. Mudah-mudahan yang belum bisa hadir nanti kelak pertemuan berikutnya bisa hadir. Karena saya ngurut ya. Jadi pembahasan kita ini secara tafsili gitu. Cara ngurut. Berurutan terus gitu. Biar paham bener gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bawa kitab langsung sifatu sholatin nabi. Karena ada hadis permasalahan sholat itu ada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, salatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kira-kira kita tahu enggak gimana sih sholat Nabi itu? Ketika takbiratul ihram itu Nabi bagaimana? Ketika naro kedua tangannya itu di dada apa di pusar apa di perut, kita tahu enggak? Makanya penjelasan hadis itu shollu kama ra'aitumuni usolli, tentunya para ulama yang menjelaskan. Ini saya bawa kitab langsung kaifa sholla nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara Nabi kita ketika melaksanakan sholat. Langsung saya bawa kitabnya. Ini karangan Ta'lib Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi. Ini salah satu ulama Saudi. Cuma ulama Saudi ini pernah belajar di Al-Azhar Asy-Syarif, yaitu di Mesir. Pernah ke Mesir belum? Nah, ini saya menyampaikan pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab? Saya Indonesia aja ya. Langsung baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'na wa ta'rifus shalah. Yang akan saya sampaikan karena permasalahan sholat ini tiap hari kita laksanakan dalam sehari semalam 5 waktu. Yang pertama akan saya bahas tentang makna sholat. Makna wa ta'rifis sholat, makna dan pengertian apa itu sholat. Kalau di kitab-kitab fikih, baik itu Safinatun Najah karangan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, baik itu di kitab Fathul Mu'in, baik itu di kitab Riyad Taqrib, pengertian sholat itu secara bahasa pasti doa. Pasti doa. Lain di kitab ini.
Makanya perlu saya sampaikan untuk masyarakat nanti dimanapun saya ada pengajian, ketika saya disuruh membaca kitab fikih, akan saya baca kitab ini. Di kitab ini bukan cuma sholat secara bahasa adua, bukan. Coba kita baca. Makna wa ta'rifus sholati, makna dan pengertian sholat. Wassolatu fi kalamillah, dan yang dinamakan sholat menurut dalam Al-Quran, kalamullah, kan Al-Quran ya, yang namanya kalamullah itu Al-Quran, yang namanya sholat di dalam Al-Quran atau di dalam kalamullah. Kita tahu kalamullah itu Al-Quran. Al-Quran suka kita baca. Suka kita baca ya. Sehari semalam berapa juz kira-kira kita baca Quran? Ngaku aja. Sehari semalam kita baca Quran nih berapa juz? Alhamdulillah Pak Kiai. Alhamdulillah Pak Ustadz. Saya sehari semalam alhamdulillah. Ya pokoknya 5 ayat lah. Masya Allah 5 ayat. Yang dinamakan sholat menurut kalamullah. Itu pertama. Kemudian yang dinamakan sholat menurut wa kalami Rasulillah. Dan yang dimaksud dengan sholat, pengertian sholat di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian sholat yang pertama itu menurut Al-Quran, yang kedua pengertian sholat itu menurut hadis-hadis Nabi. Kalam Rasul kan bentuknya hadis ya. Hadis yang dilontarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak jangan serius-serius, itu air minum dulu itu. Pertama sholat menurut kalamullah, yang kedua sholat menurut kalam Rasulullah. Tapi kan setiap pengertian itu ada etimologi dan pengertian secara terminologi. Kalau bahasa orang Parung Panjang mah, kita ini tinggal di Parung Panjang ya. Parung Panjangnya termasuk Jawa Barat apa bukan sih? Jawa Barat ya. Tapi ke bawah dikit ke atas udah Banten ya. Wa kadzalika fi lughatil arabi ala salasati ma'anin. Jadi pengertian salat dikolaborasikan antara kalamullah dengan hadis Rasulullah. Kita Al-Quran yang 30 juz tidak akan pernah mengerti apa itu maksud daripada ayat. Misalnya wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Kira-kira maksud ayat itu gimana? Tanpa ada ulama yang menjelaskan maksud dan tujuan daripada ayat itu. Begitupun Rasul, begitupun hadis Rasul. Seperti yang tadi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Rasul tiba-tiba melontarkan, sholatlah kalian
sebagaimana kalian yang lihat bagaimana sholatku, kata Rasul. Ini hadis ini gimana ya cara memahaminya? Tuh. Nah, tentunya tata cara kita memahami hadis tersebut tentunya ada ulama yang menjelaskan. Makanya prinsip hidup itu ada 4 juga. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Kayak gini dah, kalau kita kembali ke Quran dan hadis tanpa ada ijma qiyas, emang kita bisa paham itu Al-Quran yang 30 juz dengan sendirinya? Emang kita bisa paham itu hadis ya dengan sendiri kita tanpa ada para alimil ulama yang menjelaskan? Oke. Wa kadzalika fi lughatil arabi ala salasati ma'anin. Yang dinamakan salat menurut orang Arab, bahasa Arab, Al-Quran itu bahasa Arab, semua hadis Nabi yang terlontar dari Nabi, emang ada yang bahasa Sunda? Ada enggak? Enggak kan? Nah, makanya wa kadzalika fil lughatil arabi, dan juga menurut bahasa Arab yang dinamakan sholat secara bahasa ala salasati ma'anin, itu terjadi atas 3 makna. Makanya ini hebat nih, kitab ini hebat. Kitab ini hebat. Saus saya belajar dari zaman dahulu kala, di zaman pondok pesantren Darun Najah gitu ya. Yang namanya as-sholatu lughatan, langsung ulama menjelaskan ad-doa. Tapi saya salut dalam kitab ini yang dinamakan dengan sholat secara etimologi, garis miring secara bahasa, tuh, ala salasati ma'anin, terdapat 3 makna. Kama naso ala dzalika ghairu wahidin min a'immatil arabiyyati. Oh, pantes. Kan kita disuruh nuntut ilmu itu dari buaya hingga liang kubur ya. Mungkin barangkali jamaah ketika mempelajari bahasa Inggris itu mungkin lebih mudah. Saya yakin lebih mudah. Kita mempelajari bahasa Inggris, yang penting kita tahu grammar, ngerti grammar, selesai. Tapi bahasa Arab, ya Allah ya Rabbi, gak ada ujungnya. Apalagi kalau udah berbicara nahu, gak ada ujungnya. Ketika ada syairan, ini maksud syairan ini gimana ini? Bahasa Arab. Makanya, tapi alhamdulillah, dari semenjak dulu saya sekolah di pondok di Darun Najah, emang saya kalau bahasa Arab itu paling suka gitu. Makanya benar ya, segala sesuatu kita harus suka dulu gitu. Ini ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, kemudian ada beberapa segat, ada pusing udah. Pengen tabahur, pengen hebat dalam bahasa Arab itu, waduh. Kama naso ala dzalika, seperti yang sudah dinaskan, ala dzalika ghairu wahidin min a'immatil arabiyyah. Ternyata banyak ulama-ulama orang Arab yang menjelaskan makna sholat itu. Salah satunya adalah Ka'abi Bakrin al-Anbari, salah satu ulama Arab.
Boleh minum lagi? Terlalu semangat ini. Ya, terlalu semangat. Abi Bakrin Al-Anbari, seorang pakar bahasa Arab. Awaluha, yang pertama, as-sholatul ma'rufatu fi syar'i. Kita tahu yang namanya sholat itu sudah pada tahu. Fi syar'i, yang namanya sholat itu benar-benar ada dalam syariat agama Islam. Wa min hadza qaulullahi subhanahu wa ta'ala. Nih, ini pengertian makna sholat yang pertama secara bahasa. Terdapat ayat fasolli li rabbika wanhar. Hafal itu surat apa? Surat apa? Surat Al-Kautsar. Jadi pendapat pertama yaitu as-sholatul ma'rufatu fi syar'i. Sholat secara kita ketahui dalam agama. Contoh ayatnya wa min hadza qaulillahi subhanahu wa ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Dan sholatlah kamu li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, karena ayat ini menerangkan tentang Idul Adha. Fasoli di sini artinya sholat Idul Adha. Setelah Idul Adha baru wanhar. Silahkan kalian menyembelih hewan kurban. Jadi ini secara letterlock gitu ya, secara letterlock. Kemudian wal makna atsani, makna yang kedua tuh at-tarahumu. Saya baru tahu ini. Saya aja baru tahu apalagi jamaah ya. Pengertian sholat yang kedua secara bahasa at-tarahumu. Apa itu at-tarahumu? Kasih sayang. Baru dengar kan? Sholat secara bahasa kasih sayang. Kan selama ini kita selalu taunya kita itu pengertian sholat secara bahasa doa, selesai. Sholat secara bahasa doa, ya dzikir kan gitu. Tapi dalam kitab ini yang nomor 2 nih, wal makna atsani, dan makna yang kedua secara etimologi, yang kedua ini at-tarahhum, kasih sayang. Kasih sayang dari mana? At-tarahumu minallahi ta'ala ala ibadihi. Ya Allah. Makanya kalau kita nggak sholat berarti kita nggak punya kasih sayang dari Allah. Yang kedua makna sholat secara bahasa yaitu at-tarahumu, kasih sayang. Dari siapa kasih sayang itu? Minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa kasih sayang dari Allah itu? Ala ibadihi, yaitu untuk hamba-hambanya. So iya. Kalau kita masih berani meninggalkan sholat, berarti kita seolah-olah tidak mau dikasih sayang oleh Allah. Al-farqu bainal kafir wal muslim illa shalah. Yang membedakan antara dia seorang muslim atau dia seorang kafir illas shalah, yaitu yang membedakan sholat kita.
Kalau kita datang waktu subuh lewat, datang waktu zuhur lewat, datang waktu asar lewat, datang waktu maghrib lewat, datang waktu isya lewat, mal farku bainana wa bainahu. Apa bedanya kita ini dengan agama yang lain? Alhamdulillah ya. Yang kedua, at-tarahumu. Pengertian sholat secara bahasa at-tarahumu yaitu kasih sayang. Kasih sayang dari mana? Minallahi ta'ala, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa kasih sayang Allah itu? Ala ibadihi, untuk hamba-hambanya. Adakah di sini dalil Qur'annya? Jelas. Karena yang tadi di awal asal kalam, pengertian sholat inda kalamillah wa inda kalamir rasul. Mana ayatnya? Wa hadza kaqaulillahi subhanahu wa ta'ala ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Nyata ya Allah. Salat kita harus benar, baca Quran harus benar. Yang artinya mereka itulah alaihim, untuk mereka sholawatun, yaitu sholat-sholat atau doa-doa mir rabbihim wa rahmah, dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka, tentunya untuk kita, wa rahmah, dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya makna sholat yang kedua yaitu rahmat. Rahima yurahimu, nanti masdarnya rahmatun tarahumun. At-tarahumu yaitu kasih sayang. Kalau sang kholik sudah cinta sama kita, kalau sang kholik sudah cinta sama kita, kira-kira nih kita bakal jadi ahli surga apa ahli neraka? Jelas. Makanya gelar Rasul, gelar Nabi kita, Nabi Muhammad, Habibullah. Insyaallah. Ternyata makna sholat yang kedua yaitu kasih sayang dari Allah untuk hambanya. Ayo, para pemirsa dimanapun Anda berada, makna sholat yang kedua at-tarahumu yaitu kasih sayang. Kasih sayang dari siapa? Minallahi ta'ala, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk siapa? Ala ibadihi, untuk hamba-hambanya. Berarti mau dia orang Sunda, mau dia orang Sumatera, mau dia orang Batak, kalau dia selalu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam artian imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, pengertian takwa itu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Datang waktu sholat, ketika Allahu Akbar,
akbar. Langsung siap-siap itu muazin di Masjid Darul Falah sudah berkumandang, langsung berangkat. Kalau kita sudah bisa begitu, sholat tepat waktu, tentu jelas akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir sekarang di masjid ini mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu makna sholat yang kedua. Kemudian dalam kitab ini wal makna tsalits, adapun makna yang ketiga daripada makna sholat secara etimologi atau secara bahasa, yaitu, nah ini yang sudah kita ketahui. Makna sholat yang ketiga ad-du'a'u, yaitu doa. Ada ayatnya enggak? Ada. Ada hadisnya enggak? Atau ada. Wa min dzalika qaulillahi subhanahu wa ta'ala wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Jelas ini pengertian sholat secara bahasa, yaitu doa. Sebagaimana ayat suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, di dalam surat At-Taubah ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim, wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Dan salatlah kalian atau kamu, tuh, inna salataka sakanul lahum, maka sesungguhnya salat-salat kamu itu akan menjadikan ketenangan dalam hati kepada siapa yang melaksanakan salat. Wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Makanya yang ketiga ini pengertian salat secara bahasa yaitu ad-du'a. Dalam arti lain ketika kita berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli warhamni. Terus makna sholat secara keseluruhan, bacaan-bacaan kita dalam sholat itu isinya doa semua. Makanya pengertian sholat yang ketiga yang sudah terdengar di telinga kita, yang namanya sholat secara bahasa yaitu ad-du'a'u, yaitu doa. Sebagaimana dauhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat suci Al-Quran, wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya salat-salat kamu itu atau doa-doa kamu itu sakanul lahum, akan menjadikan tenang di dalam hati kita. Wa min dalika ala qauli ba'dihim qauluhu ta'ala wala tajhar bisolatika. Jelas ya, masa kita lagi sholat enggak ya, tapi wala tajhar bisolatika, janganlah engkau keraskan bacaan sholatmu ketika kamu sholat. Tapi nanti ada perbedaan antara sholat sir dengan sholat jahar. Surat apa ini? Al-Isra ayat 110. Qalu
innal murada bidzalika ad-du'a. Yang dimaksudkan dengan ayat yang tadi yang saya bacakan yaitu pengertian sholat secara bahasa, yaitu ad-du'a. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat secara bahasa itu ada 3 makna. Yang pertama yaitu as-sholatul ma'rufah fi syar'i, sholat yang kita ketahui di dalam agama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna sholat secara bahasa yaitu kasih sayang dari Allah untuk hambanya. Kemudian makna sholat yang ketiga secara bahasa yaitu ad-du'a. Coba ulangi. Yang pertama apa? Secara ilmu syar'i. Kemudian yang kedua kasih sayang. Makanya ini yang paling menyentuh, yang saya baru tahu ini loh, yang paling menyentuh dalam hati saya ini yang kedua ini gitu. Insya Allah. Iya ya. Jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang insya Allah penuh berkah ini, nanti sholat secara terminologi atau secara istilah insya Allah Sabtu pagi yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang cerah ini, sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu. Mangga. Solu. Ya. Oh. Ya. Jadi banyak bahasa Arab itu ya. Contoh. Ada ro'ayaro. Ro'ayaro itu yang dipakai itu. Dalam hadis itu, solu kama ro'aitumuni usolli. Itu pakainya ro'ayaro. Ada nadoro yang duru. Ro'ayaro artinya melihat, nadoro yang duru artinya melihat. Nah kemudian ada lagi basoro ya besuru. Ini tiga-tiganya ini sama-sama artinya melihat. Ro'ayaro melihat, nadoro yang duru melihat, basoro ya besuru melihat. Perbedaan antara ro'ayaro dengan basoro ya besuru, kalau basoro ya besuru bukan cuma ngelihat kasat mata. Itu tingkatannya untuk ilmu tasawuf sudah ainul basirah. Mata ngelihat, hati merasakan. Itu basoro ya besuru. Tapi kalau ro'ayaro begini, saya melihat antum, saya melihat Pak Haji, itu ro'ayaro. Nadoro yang dulu juga sama gitu. Nadoro yang dulu saya melihat kamu. Tapi kalau nadoro yang dulu nanti kesananya bisa pengertiannya tunggu atau menunggu gitu. Intadir ana intadirni, tungguin saya. Ungdurni, kamu lihat saya. Itulah hebatnya bahasa Arab. Oh, banyak.
Tapi perbedaan mendasar antara basoro yabsuru dengan ro'a yaro, kalau ro'a yaro itu secara kasat mata, kalau basoro yabsuru itu nanti ada tingkatannya. Itu untuk ilmu tasawuf. Makanya ada bahasa ainul basirah gitu. Bukan cuma bisa ngelihat tapi bisa merasakan dalam hati. Itu perbedaannya, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya innallaha huwas samiul basir. Makanya basara yabsuru. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Gak pernah dengar saya innallaha huwas samiun nadir. Dari nador yang dulu gitu, enggak pernah dengar ayatnya. Atau innallaha huwas samiur ra'i, enggak pernah. Pakainya basir, Maha melihat. Pakainya basara yabsuru. Ada lagi? Makasih. Ya. Artinya jadi saya langsung ngeh lagi secara bahasa. Karena ja'ala artinya membikin, kholako artinya membikin. Apa perbedaan antara ja'ala dengan kholako? Wih, ini nanti kita akan bahas. Ya itu ya ini secara tafsir ya. Kalau itu secara tafsir. Karena yang lagi kita bahas adalah fan fikih. Nah, tapi nggak jadi masalah. Bener perbedaan. Kok ada hadis solu kamar roaitomunu usoli, kan itu yang dipakainya ro'ayaro. Tapi yang ditanyakan apa perbedaan? Apa namanya kata kerja ini dengan kata kerja ini? Sama-sama artinya melihat. Ya, terima kasih. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya cukupkan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan sehat. Ya. Panjang umur dan sehat. Panjang umur juga kalau sakit. Para jamaah yang dirahmati Allah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Min fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah, itu saya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.